Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ya, gue nggak bikin video sendiri. Di sini gue bakal ngejelasin tentang apa ya. Jadi kemarin udah datang gitu paket yang udah gue tunggu-tunggu, yaitu paket dari Hacktoberfest. Nah, buat kalian yang belum tahu Hacktoberfest, di sini gue bakal jelasin nih tentang apa itu Hacktoberfest. Oke, pertama kita cari dulu aja nih. Hacktoberfest. Nah, jadi Hacktoberfest ini adalah event tahunan yang diselenggarain kali ini diselenggarain oleh Digital Ocean. Jadi dia adalah event untuk ngajarin atau untuk memperkenalkan dunia open source gitu untuk para pemula ataupun para entusias di programming. Pokoknya dia ini ngajakin untuk ayo gitu bareng-bareng kita besarin gitu dunia open source. Jadi dunia open source ini kalau yang belum tahu, itu dunia dimana kontribusi secara free atau gimana ya, contoh kecilnya aja kayak Android lah. Sistem operasi yang kalian gunain itu adalah hasil dari open source, dan kayak Linux itu juga hasil dari open source. Jadi orang ramai-ramai untuk bergabung dan nge-pull request satu repository di GitHub. Jadi di sini nanti gue bakal jelasin lah gimana cara makainya juga. Di GitHub itu secara bareng-bareng gitu ngerjainnya. Itu di situ namanya open source. Atau kalau secara bahasa, apa itu open source? Nah, ini kalau secara bahasa open source itu, nah, kita baca aja ya bareng-bareng. Open source adalah kode sumber. Wah, ini terlalu berat ya. Siapapun dapat memanipulasi, mengubah software sehingga program aplikasi dapat bekerja. Jadi di dunia open source itu semuanya serba free, dan bisa saling membackup lah. Misalnya mereka punya inovasi baru, bisa di-upgrade. Semudah itulah penjelasannya, jangan berat-berat pokoknya. Nah, kemarin 2020 itu eventnya gede bener emang, secara online juga kan. Ada 116.000 partisipan repository, ya banyak lah. Dan gue juga ikut di dalamnya, ikut andil lah di dalamnya. Dan nanti hadiahnya ya berupa baju dan stiker pack yang dikasih sama Digital Ocean ini. Dan worth it sih. Kita dapat ilmunya banyak di sini, ketemu banyak orang dan gimana ya, mulai belajar lah gitu gimana caranya ikut kontribusi di dunia open source. Karena satu hal kecil yang kalian bisa lakuin di dunia open source itu sangat berharga gitu. Dan kontribusi kalian itu nggak harus tentang coding gitu. Kalian bisa lakuin hanya dengan nambahin kata. Misalnya kita cari misalnya kita cari aja di GitHub, list Indonesia apa ya, API lah. Nah, di sini kita bisa ikut kontribusi di dalam, misalnya kayak gini nih. Di sini kan cuman list API nih, ada daftarnya. Nah, ini bukan codingan ya. Jadi ini cuman indeks HTML atau list readme.md tentang link-link ini. Nah, jadi kita udah bisa dihitung dengan kontribusi ini, kita udah termasuk
di dalam sini. Oke, udah masuk lah gitu kriteria Hacktoberfest. Jadi Hacktoberfest ini emang diselenggarain tiap tahun, jadi jangan sampai ketinggalan ya kalian di Hacktoberfest 2021. Dan buat kalian yang belum tahu gimana sih cara kontribusi di repository yang open source, nah kalian cuman klik aja fork ini di repo GitHub kalian. Misalnya ini gue fork ya repo gue. Ini kita coba nih kayak mana caranya. Nah ini sekarang udah ada nih di tempat gue nih. Lalu kita clone di new empty window, kita clone di Visual Code kita. Oh kalau enggak kita buka terminal aja nih, Ctrl cd desktop. Oke, kita clone. Oke, git clone. Oops. Oh. Kita cloning dulu. Astagfirullah, typo terus ya, sorry. udah pagi. Oke, udah clone, kita buka reponya. Oke, kita buka di Visual Studio Code. Nah, ini adalah codingan yang tadi nih. Nah, ini list-list yang tadi. Nah, gimana caranya kita nge-fork atau ngirim ke mereka? Kita hubungin dulu repository ini ke GitHub. Kita testing dulu apakah udah berhasil. Oke, udah langsung connect ya. Terus kita balikin lagi ke normal. Update. Oke, kita cari API di Indonesia yang belum ada. Nah, ini kan di sini udah banyak nih API-nya. Kita cari yang masih sedikit nih, misalnya di pendidikan. Oke, nah sertifikasi belum ada, ramalan cuaca, pendidikan, prediksi. Oke, kita cari mana sih COVID. COVID udah banyak ya. Punyanya Medroid. Oh, udah ada Medroid, udah ada.
kegiatan khusus, ayo donor. Yang belum ada kayaknya apa ya, coba kita cari e-commerce, JDID, Lazada. Coba kontrol fin pos. Oh, udah ada. Oh, ini Raja Ongkir. Nah, kita bisa tambah ini di sini nih. Raja Ongkir. Oke, kita coba kontribusi di situ lah. Oke, kita cari caranya, misalnya pos Indonesia, API. Coba kita cari. Oke, dapat nih. Get API docs. Oh, oke nih, dapat nih. Oke, dapat. Berarti di sini misalnya link kita buka nih. Nah, oke, berarti sama kayak gini, API dokumen harus ada autentifikasinya. Oke, berarti kita taruh di sini. Atau di sininya aja. Oke, kita taruh di sini, kita kontrol fin pos. Jasa pengiriman. Oke, di sini kita taruh di paling bawah. Atau enggak ini? Paste. Kita paste aja. Oke. Lalu paket ID bukan paket ID, nama API-nya ini. Tracking more Indonesia Post Tracking API. Oke, kita buat gitu aja ya. Oh, enggak di sini kita bikin, di sini ada JNT kan, paket ID, berarti kita tulis Pos Indonesia gitu aja. Pos Indo. Pos Indonesia. Developernya tracking more. Oke, kita copy tracking more ya. Tracking more linknya. Nah, ini kita copy linknya dulu. Linknya kita copy link ini aja. Oke. Aktif jasa pengiriman
APK. Oke, nice. Update API post jasa pengiriman pos Indonesia. Oke. Nah, kayak gini aja kita udah termasuk kontribusi gitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu orang yang lagi nyari API Pos Indonesia. Oke, kita lihat dulu di sini. Harusnya ada nambah. Nice, nih Pos Indonesia tracking more link. Nah, kan ini adalah satu kontribusi di dunia open source ya, kayak gini. Lalu kita pull request ke yang punya repository ini gitu. Kita new pull request. Oke, create pull request, title apa ya? Ada saran nggak? Update jasa pengiriman API Pos Indonesia. Oke. Mohon dikoreksi, nggak usah lah. Oke, kita ini buat contoh. Nah, kita create pull request, ini adalah yang kita rubah. Nanti kode kita ini akan dicek sama Mas Farid.id untuk, nah ini kita udah masuk ke reponya dia. Nah, di sini nih. Nah, ini kan ini repo dia nih, repo yang mau kita kontribusi. Nah, nanti di tempat dia akan muncul sebuah pull request. Jadi ada kita nih, update jasa pengiriman Pos Indonesia. Ini dari kita, dari yang kita coba tadi. Nah, jadi kayak gini aja udah cukup gitu untuk kontribusi di dunia open source. Jadi kalian nggak harus melulu tentang coding, apapun bentuk kontribusi kalian itu udah sangat membantu. Nah, di Hacktoberfest ini kalian diharuskan untuk mengirim 4 pull request ke repository yang ada gitu. Bukan repository aja, apapun repositorinya kalian bisa kontribusi di situ. Nggak tahu kalau Hacktober tahun 2021 ini ya, belum tahu gua ketentuannya. Tapi tahun 2020 kemarin gua cuman ngirim 4 pull request, itu udah di ACC sama mereka, udah diklaim kalau gue udah menyelesaikan misinya. Nah, itu misi untuk Hacktoberfest 2020. Dan gue harap kalian tertarik gitu untuk join di Hacktoberfest atau aktif gitu di dunia open source, karena menurut gue perkembangan teknologi ini bisa cepat karena adanya dunia open source gitu kan. Karena ya disinilah orang-orang tanpa tanda jasa menurut gue ya. Oke, mungkin gitu aja ya untuk unboxing hadiahnya. Ini videonya nih kalau kalian mau lihat. Oke, sekarang kita bakal buka paketnya. Ini dari Hacktoberfest, baru nyampe setelah berapa bulan, baru sampai sekarang. Sekarang tanggal berapa ini? Langsung bentar aja ya. Dapat satu kaos, terus dapat surat-surat apa ini, dan yang paling penting
Ini kapan lagi bisa dapat pack stiker kayak gini kan. Wah. Oke. Ini bajunya. Size nya waktu itu gue mesen XL. Oh iya bener XL. Dibuat sama ini bajunya. So mungkin ini baju dan stiker pack. Oke, next mungkin gitu aja cara-cara tutorial singkat dan penjelasan tentang dunia open source ya. Dan menurut gue worth it sih, kalian harus ikut ini, harus tahu apa itu dunia open source. Oke, ditunggu kontribusi kalian dan gue tunggu di Hacktoberfest 2021. See you next Hacktoberfest. Bye.